Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dulur-dulur semuanya, jangan lupa ngopi lagi. Jangan lupa pertama, selalu saya ucapkan banyak terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel saya dengan like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini. Semoga teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi keluasan rezeki, kelancaran rezeki, kecukupan, kemakmuran, perlindungan dan kemuliaan dari Tuhan dan alam semesta. Untuk kali ini di live ini saya ingin membahas tentang pancer, karena pancer ini akan menjadi sumber kunci utama di saat panjenengan memiliki hajat, memiliki tujuan, ataupun menjalankan konsep kehidupan panjenengan semuanya. Bahkan di situ kunci dari panjenengan mencari kawruh atau pengetahuan di dalam berbagai keilmuan. Dan bahkan kunci ini atau pancer ini bisa mendatangkan keberuntungan-keberuntungan, kelancaran rezeki jenengan yang tidak disangka-sangka. Sering kita mendengar di luar sana tentang sedulur papat limo pancer. Nah, sedulur papatnya itu yang mana? Pancernya itu yang mana? Nah, di sini nanti kita bahas. Sehingga di saat sampean tahu pancer ini, berarti sampean bisa menghandle atau mengarahkan, bahkan menggunakan konsep sedulur papat panjenengan semuanya. Yang penting kita bahas secara logis, secara real, mudah dipahami, mudah dicerna, agar panjenengan semuanya paham dan bisa melakukan serta mendapatkan manfaat atau hasil daripada sampean mengikuti channel-channel saya atau mengikuti video-video dari saya gitu. Tapi jangan lupa dibantu like-nya dan share-nya, dibagikan ke teman-teman semuanya. Sedulur papat, banyak konsep bertebaran di luar sana tentang sedulur papat. Ada yang bilang itu mutmainah, alwamah, amarah, supiyah. Ada yang bilang kaki mong nini mong kakang kawah di hari-hari ada. Ada yang bilang kakang kawah di hari-hari kita abang teh putih ada. Tapi di sini agar kita bisa melihat secara real sedulur papat kita, namanya sedulur papat limo pancer. Di saat sedulur papat ini nyawiji, maka di situ akan tercipta sebuah pancer. Pancer ini fungsinya mengatur, menghandle sedulur papatnya. Nah, konsep sedulur papat yang ingin saya sampaikan ini real-real saja, adalah awal mula penciptaan kita atau dasar-dasar
terciptanya diri kita itu dari apa? Ya kalau kita berpikir dengan jernih, kita hindari yang gaib-gaib, yang halu-halu aja. Ini ya dari gaib dan nyata, karena ini dari gaib dan nyata juga. Sedulur papat, Kakang Kawah di hari-hari. Kakang Kawah di hari-hari ini bisa dibilang dari simbol air dan tanah. Sekarang bisa kita lihat juga air kayak apa, tanah kayak apa. Di alam semesta ataupun pada diri kita. Tanah pada diri kita berbentuk seperti kulit, daging, tulang. Nah, apa itu airnya? Ya, seperti darah kita. Apinya, rasa amarah kita. Hawa yang ada pada dalam diri kita. Anginnya yang mendorong semua konsep peredaran ini, semua itu didorong oleh angin. Makanya di saat sampean belajar ilmu pernafasan itu sampean belajar meningkatkan atau mendorong energi pada diri panjenengan. Ini kalau kita belajar spiritual. Karena namanya spiritual, itu kita mendalami energi jasmani dan rohani kita. Luar dan dalam diri kita. Diri kita dan alam semesta. Diri kita dengan yang lainnya. Yaitu tentang konsep kehidupan di alam semesta ini. Nah, di saat angin, api, tanah, air menyatu, akhirnya jadilah diri kita. Semua itu ada pada diri kita. Nah, pancernya yang mana gitu? Pancernya yang mana? Ya, pancer ini yang mengatur semua ini, berjalannya semua ini. Bagaimana mata kita bisa berkedip, bagaimana telinga kita bisa otomatis mendengarkan, bagaimana mulut kita bisa mengeluarkan suara, bagaimana angin itu bisa keluar masuk pada tuh diri kita. Kan nggak mungkin angin itu masuk sendiri, keluar sendiri. Ya pasti ada programnya, pasti ada konsepnya di situ. Makanya kalau program ini berhenti, ya maka mati. Angin itu nggak bisa masuk keluar sendiri. Nah, pancer itulah yang mengatur semua ritme peredaran ataupun gerak pada diri panjenengan. Ada yang bilang pancer itu di hati. Ada bilang pancer itu di mata batin. Tapi sebenar-benarnya kalau kita mengkaji benar-benar dalam diri kita di mana pancer itu berada, ya pancer itu ada di otak kita. Pancernya itu ada di otak kita. Rasa itu asalnya dari otak kiri. Bukan di hati. Rasa itu tidak di hati, di otak. Kita bisa melihat kenyataan, kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita ini karena ada program dari otak yang bisa membuka mata kita, memberikan cahaya ke mata kita. Kalau ini sarafnya putus, kita buta. Terus kita bisa menentukan kehidupan kita, perjalanan kita ini dari otak kita. Maka dari itulah kita terlahir, pertama kita keluar ke alam semesta ini yang didulukan adalah kepala kita. Ini disebut langit Sabtuju, kepala ini. Kenapa ada Sabtuju? Karena ada 7 lubang di sini. Mata 2, hidung 2, telinga 2, mulut 1. Kalau kita bisa menghandle ini, maka akan luar biasa. Memanfaatkan keluar masuknya angin,
mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak segera menanggapi hal-hal yang tidak baik, melihat sesuatu dan sesuatu itu pasti dijadikan guru atau pelajaran pada dirinya, berucap sepantasnya kepada orang lain. Nah, itu. Makanya ada 7 lubang. Orang hidup kalau mengikuti leher ke atasnya, ya maka tangan dan kakinya juga akan baik. Langkahnya itu akan baik. Makanya itu kunci. Kunci. Semua keilmuan itu datang, disimpan juga di sini. Itu namanya panca. Makanya di saat kita berdoa, di saat kita mau mencipta, kekuatannya ya di pancer ini. Makanya sedulur papat limo pancer lah. Sedulur papat ini tergantung pancernya, tergantung otaknya sampean itu mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana gitu loh. Dan setiap pancer-pancer di luar sana itu memiliki yang namanya sinyal ataupun memiliki gelombang. Nah, itulah yang menyampaikan kepada di sekeliling kita itu. Itu namanya kalau bahasanya sekarang kebatinan. Batinan tuh bukan di sini. Mata batinnya di sini kok. Kalau batin di sini, kenapa mata batinnya di sini, bukan di sini? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, 3 titik di bawah ini, dada, pusar, bawah perut, itu sebagai pendorong energinya dari pancer. Nah, kalau sampean ingin memperkuat frekuensi atau energi pancer jenengan, kekuatan otak atau pikiran sampean, ya yang sampean harus perkuat ya 3 titik ini. Ini 3 titik segitiga bawah. Segitiga itu enggak harus gini, ndak. Titik 3 bawah. Kalau di dasarnya ya titik segitiganya itu ya kundalini, cakra dasar, cakra sek. Itu sebagai dasarnya. Sumber kekuatan di situ. Sumber inspirasi. Jadi antara bawah dan atas juga ada 3. Otak kanan, otak kiri, otak kecil. Kalau bawah dan atas ini bersinambungan, yo maka kun fayakun atau sabdo dadi. Sabdo dadi. Karena di saat kekuatan pancer sampean itu luar biasa, maka apa yang sampean pikirkan, yaitu akan diwujudkan. Karena ini sinambung dengan alam semesta. Terhubung. Kita itu tidak usah bingung pengen menghubungkan diri dengan alam semesta. Lah, diri kita itu alam semesta. Karena apa? 4 unsur itu ada pada diri kita. Makanya alam semesta itu mau rusak, mau ndak, mau lestari, ya tergantung kita. Kalau kita nggak sadar, asal-asalan aja, ya alamnya rusak. Alamnya rusak. Pohon tebangi semua, ya akhirnya banjir. Nah, itu pancer. Jadi tanah itu mau sampean kerjakan untuk tani, mau sampean bikin gerabah untuk dijual, mau sampean jual tanahnya, yuk mau ngikut sampean. Angin untuk bernafas bisa, dijual ya bisa. Angin kok dijual, Kang? Ya oksigen jual. Tambal ban itu jual angin. Air mau sampai jadikan teh, kayak mau sampai jadikan kopi, mau jadikan apa, ikut sampean. Api mau sampai munculkan menjadi rasa cinta, kasih sayang, amarah, iri, dengki, yo tergantung
otak sampean. Makanya dinamakan pancer. Keberuntungan jenengan, keajaiban jenengan. Kalau sampean tidak menciptakan, sampean tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keajaiban. Karena alam semesta ini ada sebab, ada akibat. Tidak ada sesuatu itu yang datang kebetulan, itu enggak ada. Sebagai contoh, kalau sampean memanfaatkan kekuatan pancer jenengan untuk mendatangkan keajaiban atau keberuntungan hidup sampean, sampean harus paham tujuannya untuk apa itu nanti. Sampean tuh yang sampean harapkan dalam hidup sampean apa gitu. Lah, 4 sedulur papat ini menyatu dalam puser. Makanya bayi itu mendapatkan energi atau mendapatkan makanan ataupun saripati yang menjadikan terbentuknya sebuah jabang bayi itu lewati pusat. Jadi situ bersatu antara air, tanah, angin, api itu di situ bersatu. Nah, berarti kalau sampean ingin memperbesar kekuatan pancer jenengan ini, ya sampean bisa dengan dorongan pernafasan. Pernafasan bisa tarik, tahan di puser. Di sini sampean mengucapkan apa yang sampean inginkan. Nah, ini nanti sinyalnya, gelombangnya akan menyebar ke sekeliling jenengan. Jauh dekatnya tergantung energi atau vibrasi panjenengan semuanya. Makanya pelajaran olah nafas itu sebenarnya pelajaran untuk memperbesar daya energi atau vibrasi pada diri sampean gitu. Bukan hanya untuk kanuragan, untuk kesaktian. Kurang ada manfaatnya itu. Yang benar-benar bermanfaat itu memperbesar energi vibrasi jenengan gitu. Untuk apa? Memperkuat energi pancer jenengan atau kekuatan pikiran atau otak sampean. Kerja otak sampean itu luar biasa. Makanya kalau hidup sampean ngikuti kepala sampean, jalan sampean akan enak. Tapi kalau hidup sampean ngikuti kaki sampean, orang lahir sungsang itu loh nyusahin. Nyusahin yang lahirkan. Karena apa? Kakinya duluan. Sama orang hidup itu. Kalau asal jalan aja nggak pakai otak, ya nyusahin orang itu nanti. Sama. Kita pengen makmur, tapi otaknya nggak dipakai, ya nol. Kita pengen mendapatkan pencerahan, kita pengen mendapatkan spiritual yang luar biasa, tapi nggak pernah pakai otak. Hanya jalan aja ke sana ke sini ngikut-ikutan aja. Ya susah. Jadi untuk memperbesarnya itu. Makanya kenapa saya kok selalu memunculkan tentang pernafasan, meditasi, karena itu jalan untuk memperbesar kekuatan pancer panjenengan semuanya. Nanti kalau sudah besar, sampai bisa memanfaatkan untuk apa saja kekuatannya. Menarik rezeki bisa, mendatangkan orang yang membawa rezeki bisa. Bahkan kalau intuisi sampai tajam, merusak durunge winarah bisa. Ngerogo sukmo bisa. Mecah rogo bisa. Tetapi kalau yang nggak paham sumber atau kuncinya pancer ini, dia nggak tahu, ya hanya ikut-ikutan. Penting tirakat, penting cari mantra, pengen penghasilan yang penting beli minyak. Ya susah sampean pasti susah itu, tak jamin. Maka
Makanya semua itu harus kita pahami, kita cerna dulu, kita kaji dulu, baru dijalankan. Orang pengen jadi magnet uang contohnya, yang dipikirkan, yang dibayangin uang aja. Ya bayangan itu kan nggak akan jadi kenyataan. Kalau sampean mengharapkan uang, ya jangan sampean fokus uangnya, sampean fokuslah orang yang membawa uangnya. Karena uang itu datang ada yang nganter, bukan datang sendiri, terbawa angin gini kayak kapuk ini ndak. Bukan sekedar sampean bayangkan terus muncul di hadapan sampean, ndak. Itu ada yang nganter. Rezeki itu ada yang nganter. Kalau nggak ada yang nganter, terus gunanya malaikat pengantar rezekinya apa? Ya Tuhan aja yang maha kuasa masih membutuhkan malaikat untuk menghantar rezeki loh. Ya kok sampean berpikirnya nanti yang penting yakin nanti rezeki datang sendiri loh. Datang sendiri yang lewat mana? Itu yang harus kita cerna, harus kita kaji itu di situ. Kita jangan mudah terpengaruh oleh sesuatu gitu. Spiritual itu namanya baru. Kita itu gaib ya nyata. Karena dari unsur kita ada gaib dan nyata. Manusia itu unsurnya gaib dan nyata. Gaibnya apa? Api dan angin. Api dan angin bersatu jadinya nur. Tanah jadinya. Ini badan kita ini. Tanah dan airnya. Loh, gaib dan nyata. Kalau rezeki yang terduga itu gimana? Rezeki terduga. Kalau terduga itu berarti sudah terkonsep. Kalau tidak terduga itu gini. Yang penting saya jalan, saya berkreativitas. Tidak tahu nanti dapatnya seperti apa, yang penting saya berkreativitas. Nah itu namanya tidak terduga. Karena kamu sudah melakukan sesuatu dan kamu tidak memikirkan hasilnya, yang penting kamu berkarya, justru hasilnya nanti sampai tidak bisa menduganya. Kalau rezeki yang terduga, contohnya saya kerja harian, sehari 100.000 sudah terduga, nanti sampean satu hari gajimu itu 100.000, sudah terduga itu. Sebulan ya tinggal ngitung 100 kali 30 atau 31 hari, itu namanya rezeki terduga. Kalau tak terduga itu yang penting sampai berkarya, mau banyak, mau enggak, mau sedikit, tergantung sampean. Sampai tidak terbeban waktu, sampai tidak diatur, bebas sesuai dengan apa yang sampean harapkan sendiri gitu. Makanya budayakan berpikir sebelum merasa. Cipta itu ada di sini. Manusia itu bisa mencipta. Buktinya apa, Kang? Buktinya kalau sampean sudah berkeluarga, sampean punya anak. Anak itu kan ciptaan sampean. Kalau malam sampean enggak melakukan sesuatu kan enggak akan terjadi sesuatu. Kopi ini kita nyiptain. Asalnya cuma kopi, air, gula. Di saat kita berpikir, kita ngolah pikir, kita jadikan satu, ternyata jadi luar biasa juga. Ada harganya, ada. Tergantung kalau harga itu. Kalau kopinya di jalanan ya 2.000 sampai 5.000. Kalau kopinya nanti ditaruhnya di tempat yang mewah ya bisa 10.000, 15.000, tergantung. Gantung isinya. Gitu, bolo-bolo. Makanya pancer itu penting. Sedulur papat, nggak usah sampai cari lah yang katanya bentuknya kayak sampean lah inilah yuk.
warnanya inilah, harus dibuka dulu lah, sedulur papa tuh ada bukaannya, harus ada mantranya, harus alah dah pusing sampai nanti, tak jamin wes. Kalau nggak percaya ikuti aja. Itu hanya pembodohan yang berketerusan. Di alam semesta ini apa sih yang nggak ada yang kita butuhkan? Semua ada, tergantung apa kita cara mengambilnya. Jangan mencari. Kalau mencari itu berarti hilang. Kamu ngambil karena sudah ada. Orang itu kalau mau berangkat kerja, salahnya gini, mau kemana? Cari rezeki, berarti rezekimu itu hilang. Kalau ditanya orang, mau kemana? Jemput rezeki. Ditunggu gak datang-datang, kok dijemput aja gitu. Jalan sana sini mencari jejak leluhur, berarti leluhur sampai hilang. Leluhur ada pada diri kita sendiri-sendiri. Sana sini mencari Tuhan, dan Tuhan ini hilang berarti. Kita dalam otak kita itu ada otak kanan, otak kiri, otak kecil. Kita juga punya impian, kita juga harus melihat kenyataan, terus kita juga harus menentukan. Nah, ini segitiga dalam kepala kita. Kalau kita bisa klik ini, kadang orang itu hanya ngikuti rasanya saja, tak kirinya saja, nggak mau melihat kenyataannya. Akhirnya apa? Ngeluh. Kang Pro saya ini orang paling susah sendiri, ini nggak kerja deh. Dan sampai nggak mau lihat yang di tepi jalan kok, yang tidurnya bermalam di depan toko, sampai nggak mau lihat itu kok. Yang sampai lihat tuh diri sama sendiri, sampai nggak mau lihat di sekitarnya sampean kok. Jadi namanya membaca kitab tanpa tulis. Apa yang kita lihat itu kita jadikan pelajaran. Karena nanti akan direkam oleh pancer kita. Sampan bisa bilang minum kopi, minum apa itu gula gini, terus sampan dilihat asin ini Kang. Karena ada di sini asin itu, ada di otak sampean, memorinya sudah ada di situ. Kalau ininya nggak ada sampean, kalau nggak percaya bayi lahir itu sampean kasih gula, ya nggak tahu dia, karena belum dikasih tahu, belum dikasih tahu. Jadi pemahaman itu pentingnya di situ. Perbesar energinya dengan apa? 3 titik ini. Karena ini di saat ini dia nanti akan merambat ke tulang punggung sampai ke otak kecil. Otak kecil ini nanti akan bersinergi dengan otak kanan dan otak kiri. Dan itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, pancen ke titik cakra semua tubuh sampean. Makanya pernapasan itu dari dada turun ke perut, dari bawah perut baru naik. Makanan pun gitu. Turun perut, turun bawah perut, yang sisanya dibuang, yang saripatinya naik lewat tulang belakang ke otak kecil kita. Karena saraf itu semua berada di kanan kiri tulang belakang sampean. Makanya kalau sampean duduk gini, tarik, tahan napas, buang, waktu meditasi ada rambatan ke atas itu adalah jalurnya energi, jalurnya saraf sampean ke otak sampean. Jangan dianggap macam-macam. Itulah pentingnya di saat kita mendengarkan, kita melihat, kita juga harus mengkaji. Kita juga harus mengkaji, harus mencermati, harus mendalami. Agar apa? Di saat kita melakukan, benar-benar ada manfaatnya pada diri kita dan hidup kita. Jangan asal-asalan.
Di sini saya hanya berbagi. Semoga memberi pencerahan pada jenengan semuanya. Jangan percaya saya, direnungkan, dipikirkan. Kita selalu sinau bareng, kita belajar bareng agar kita memiliki kualitas spiritual yang luar biasa. Bukan hanya sekedar mencari yang nanti tidak ada artinya. Contoh, saya ingin lihat barang goib. Sampai nyari sana sini, buka sana sini. Kalau udah kebuka mau untuk apa? Toh kalau anak sampai nangis minta jajan sampai yo bingung. Belajar berpikir sebelum merasa. Jangan pakai rasa untuk mencari ilmu. Mencari pengetahuan itu pakai otak, bukan rasa. Karena rasa itu hasil dari olah pikiran. Salam cerdas. Salam rahayu buat semuanya, tambah sehat, tambah lancar, tambah makmur, tambah kaya raya, dan apapun yang jenengan harapkan, apapun yang jenengan impikan, disaksikan oleh Tuhan dan alam semesta.